Mengapa China memberlakukan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri? China telah mengumumkan sebuah Undang-Undang Hubungan Luar Negeri atau Foreign Relations Law yang cukup komprehensif, yang memberikan wewenang kepada Beijing untuk menerapkan tindakan balasan terhadap segala kelakuan yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan negara Tiongkok. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melawan sanksi dan hegemoni Barat semaunya. Ini juga merupakan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri pertama yang diberlakukan oleh China. Undang-undang ini disetujui pada hari Rabu lalu dan akan berlaku mulai besok 1 Juli 2023. Setelah Amerika Serikat menerapkan larangan ekspor terhadap sebagian besar produk berteknologi tinggi dengan upaya menghancurkan rantai pasokan China, terutama di sektor sensitif. Pemerintah China akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan balasan. Meskipun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Beijing di pertengahan bulan ini dalam upaya untuk menjaga hubungan kedua negara agar tetap stabil. Namun sayangnya, seperti biasanya, Amerika Serikat langsung mengirimkan kelompok pasukan kapal induknya ke LCS dan memberikan sanksi baru terhadap puluhan perusahaan China lagi, sebagai sinyal ancaman terhadap Beijing untuk mengalah di meja perundingan. Segala tindakan Paman Sam telah mengakibatkan dunia memasuki masa kecurigaan dan ketegangan yang sangat mendalam. Antony Blinken bahkan tidak perlu menyembunyikan niatnya lagi sambil menyatakan dalam wawancara baru-baru ini, tidak ada rahasia bahwa ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Pihak Amerika Serikat akan terus mempertahankan kepentingan dan nilai-nilai pandang Amerika, melanjutkan tindakan dan perkataan yang tidak disukai oleh pihak Tiongkok. Segera sesudah itu, pihak Beijing juga langsung merespons, kami juga akan terus melakukan tindakan balasan setimpal yang tidak disukai oleh Amerika Serikat, dan mengatakan apa yang tidak disukai Amerika, terutama dalam menentang tindakan semena-mena dari hegemoni Amerika Serikat. Menurut pihak bersangkutan, undang-undang baru ini menekankan bahwa China berhak mengambil tindakan pembalasan yang setimpal terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional dan norma internasional, serta membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional China. Menurut Global Times, peluncuran undang-undang ini terjadi ketika hubungan diplomatik menghadapi tantangan baru, terutama di bawah tekanan dan penindasan sewenang-wenang dari Amerika Serikat, karena China sering menghadapi campur tangan unilateral dan yurisdiksi lengan panjang dalam berbagai masalah internal China. Meskipun China semakin menghadapi tantangan seperti langkah-langkah larangan ekspor dan sanksi secara sepihak dari negara-negara Barat, dan hukum internasional yang telah lumpuh tidak dapat memberikan langkah keadilan dan pemulihan yang memadai, maka lahirnya Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Tiongkok dianggap sebagai langkah mujarab dalam menyusun kerangka hukum domestik yang mengatur respons terhadap hubungan luar negeri. Menurut para pakar penyusun undang-undang, pemberlakuan undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melawan sanksi, campur tangan asing, dan yurisdiksi lengan panjang dalam perlawanan diplomatik dan memperkaya arsenal hukum dalam menjaga kepentingan negara Tiongkok yang kian hari kian meningkat. Sebagai contohnya, dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah memasukkan ratusan perusahaan China ke dalam daftar hitam mereka, mendorong dan memprovokasi sekutunya untuk membatasi ekspor semikonduktor ke China, dan mengumpulkan kelompok G7 dan Uni Eropa untuk bersatu melawan China dengan berbagai alasan tekanan ekonomi dan rantai pasokan yang beresiko. Amerika Serikat adalah satu-satunya superpower yang sering menggunakan tongkat pemukul dan memberlakukan sanksi terhadap negara-negara di dunia. Laporan China tentang yurisdiksi lengan panjang Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri China pada Februari tahun ini menunjukkan bahwa pada tahun keuangan 2021, Amerika Serikat telah berhasil memberlakukan sanksi terhadap lebih dari 9.400 entitas perusahaan maupun negara yang tidak disukainya. Berhubung perkembangan China yang sangat pesat dalam berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir,
China telah menjadi target utama dan korban sasaran berbagai sanksi Amerika Serikat dalam berbagai isu seperti larangan chip teknologi tinggi, masalah propaganda Barat di Xinjiang, Hong Kong, dan krisis Ukraina. Undang-undang hubungan luar negeri ini khusus ditujukan untuk merespons dan membalas sanksi negara-negara yang tidak bersahabat dengan tindakan balasan yang setara. Menggunakan kata dari salah satu pejabat senior Beijing yang mengatakan, "Jika mereka tidak mengganggu kami, maka kami juga tidak akan menyentuh mereka. Tetapi jika mereka mengganggu kami, maka mereka harus langsung berhadapan dengan undang-undang hubungan luar negeri ini." Banyak negara di dunia telah mengutuk tindakan penggunaan sanksi ekonomi secara sepihak oleh Washington sebagai alat kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menjatuhkan pesaingnya. Pada bulan Februari tahun ini, China mulai melancarkan tindakan balasan dengan memberlakukan sanksi berupa denda berat terhadap perusahaan militer paman Sam seperti Lockheed Martin dan Raytheon karena menjual senjata kepada kaum separatis Taiwan. Menurut laporan dari Bloomberg, tindakan balasan China yang menyakitkan Amerika Serikat terjadi bulan lalu ketika mereka melarang operator infrastruktur kritis dalam negeri untuk membeli produk dari Micron Technology, sang produsen memori komputer dan penyimpanan data komputer Amerika Serikat. Karena hari ini, alternatif chip penyimpanan data dapat dengan mudah dibeli dari pemasok lokal. CNN Amerika Serikat menyebut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri ini sebagai langkah tindakan balasan China khusus untuk melawan Amerika. Mereka mengutip perkataan para ahli yang menyatakan, untuk melawan provokasi dan tindakan semena-mena hegemoni Barat, China mencoba menggunakan semua sarana yang tersedia, termasuk sarana hukum. Tentu saja, Foreign Relations Law of China memang memiliki latar belakang, yaitu penindasan Amerika Serikat yang seenaknya terhadap China menjadi semakin keterlaluan. Karena China secara tradisional adalah negara yang menghargai perdamaian dan tidak akan mudah menggunakan alat anti-sanksi. Namun hari ini, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri semakin menunjukkan tekad China untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan dalam bentuk undang-undang. Artinya, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri memiliki gigi tajam. Barang siapa yang memiliki niat jahat terhadap China dan mencoba melanggar hak dan kepentingan nasional China, pasti akan merasakan sakitnya. Ini sudah sangat jelas. Sebenarnya, dalam hubungan internasional antar negara, hukum merupakan mata rantai yang sangat penting, dan juga merupakan perwujudan niat dan sikap suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri merupakan perwujudan dan penguatan transparansi strategis China. Diplomasi Tiongkok adalah terbuka dan jujur. Tiongkok berharap dapat berteman dengan semua negara di dunia. Tetapi mereka tidak akan membiarkan tindakan yang merugikan kepentingan nasional Tiongkok. Artinya, semua ditaruh di atas meja. Bukankah negara superpower semacam itu seharusnya sangat kredibel, indah, dan terhormat? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!